Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Noviansyah. Nomor NIM saya 211217822. Kelas B 2021 sore. Di sini saya akan menerangkan makalah konsep sebagai hukum sebagai kontrak sosial di dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita membahas, kita terlebih dahulu ke pendahuluan apa ya yang melatar belakangi dari makalah ini. Disebut di judul tadi, teori kontrak sosial adalah suatu pandangan yang melihat bahwasannya kewajiban moral dan politis seseorang bergantung pada suatu kontrak atau perjanjian di antara mereka untuk membentuk suatu komunitas masyarakat yang mereka tinggali. Konsep teori kontrak sosial berakar pada manusia yang pada awalnya memiliki keadaan alamiah, state of natural. Mereka tidak mempunyai pemerintahan dan hukum yang dapat mengatur mereka, sehingga hal ini menjadi batu sandungan mereka dalam bermasyarakat. Di sini kita menemukan suatu masalah dalam kontrak sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep aturan atau disebut juga konsep hukum. Pengertian konsep hukum. Konsep hukum adalah gambaran yang diimajinasikan atau didefinisikan tentang hukum. Jadi, teori hukum diartikan sebagai konsep dasar tentang apa yang disebut hukum, dan konsep dasar inilah yang membentuk bangunan teori hukum atau teori hukum yang ingin kita kembangkan, sehingga dari konsep dasar inilah kita dapat membangun teori hukum. Jadi kalau sedikit saya menganalisa dari penjelasan ini, bahwasannya konsep hukum ini aturannya memang sengaja dibuat untuk mengatur apa yang kita bicarakan di awal tadi, ya, mengenai kontrak sosial itu sendiri. Nah, di samping itu, pengertian kontrak sosial adalah teori yang paling relevan dan cocok jika kita kaitkan dengan terbentuknya negara. Teori ini adalah teori yang paling rasional karena memiliki asumsi bahwa terbentuknya suatu negara adalah atas dasar kesepakatan dari masyarakatnya. Teori kontrak sosial berkembang dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran pada zaman pencerahan yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme yang menempatkan manusia sebagai pengatur sebuah negara dan juga sebagai pusat gerak dunia. Disinilah munculnya gerakan-gerakan pemikiran bahwa manusia adalah sebagai sumber kewenangan secara jelas, menunjukkan bahwa kepada kita zaman dahulu kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara sudah sangat kuat, dan itu masih dipelihara hingga saat ini. Jika kita melihat pada perkembangan sejarah yang berlangsung pada zaman pencerahan, ini merupakan kritik koreksi atau reaksi atas zaman sebelumnya, yaitu zaman pertengahan. Walaupun dalam pandangan sejarah seperti itu, tetapi pemikiran-pemikiran yang muncul pada zaman pencerahan tidaklah semuanya baru. Nah, kita lanjut ke kontrak sosial menurut pemikir Barat. Di sini saya terangkan menurut pemikir Barat yang bernama Thomas Hobbes. Hobbes menyatakan bahwa secara kodrat manusia itu sama satu sama lain, masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu dan keengganan yang menggerakkan tindakan mereka. Appetitus manusia adalah hasrat atau nafsu akan kekuasaan, akan kekayaan, akan pengetahuan, dan akan kehormatan. Sedangkan aversions manusia adalah keengganan untuk hidup sengsara atau mati.
Hobbes menegaskan pula bahwa hasrat manusia itu tidaklah terbatas. Untuk memenuhi hasrat atau nafsu yang tidak terbatas itulah manusia mempunyai power. Oleh karena di setiap manusia berusaha memenuhi hasrat dan keengganannya dengan menggunakan powernya masing-masing, maka yang terjadi adalah benturan power antar sesama manusia yang meningkatkan keengganan untuk mati. Kalau dari pembahasan ini, saat ini sudah banyak terjadi ya, seolah-olah manusia itu hidup akan lebih lama dan berpikir dunia ini akan selama-lamanya ada. Namun dalam teori ini pun bahwasannya Thomas Hobbes pun sudah menyadari bahwasannya dunia ini hanya sementara. Tapi memang dari sifat manusiawi dasarnya manusia itu ada keengganan untuk mati. Nah, kita lanjut lagi ke pemikir barat yang bernama John Locke. Locke memulai dengan menyatakan kodrat manusia adalah satu sama lain dengan lainnya, akan tetapi berbeda dari Hobbes. Locke menyatakan bahwa ciri-ciri manusia tidaklah ingin memenuhi hasrat dengan power tanpa mengindahkan manusia lainnya. Menurut Locke, manusia di dalam dirinya mempunyai akal yang mengajarkan prinsip bahwa mereka karena menjadi sama dan independen, manusia tidak perlu melanggar dan merusak kehidupan manusia lainnya. Kalau sedikit kita bayangkan, untuk saat ini pemikiran seperti ini sangat sangat mustahil ya, karena setiap power manusia yang dibenturkan karena keinginan mereka sendiri itu udah otomatis merusak atau mempengaruhi dari power manusia yang lainnya. Jadi tanpa melanggar dan tidak perlu melanggar kehidupan manusia lainnya itu sangat-sangat tidak tidak ini ya, tidak sesuai lah dengan keadaan yang sekarang, atau dari keadaan yang dulu pun, dari zaman adanya zaman zaman setelah adanya kerajaan-kerajaan besar di dunia ini ya, mereka menggunakan power mereka ya untuk menguasai. Jadi menurut saya teori John Locke ini sedikit agak rancu dengan kehidupan nyata yang ada di dunia ini. Nah, Locke juga menjelaskan tentang upaya untuk lepas dari kondisi yang tidak tidak aman penuh, menuju kondisi aman secara penuh. Manusia menciptakan kondisi artifisial atau buatan dengan cara mengadakan kontrak sosial. Masing-masing anggota masyarakat tidak menyerahkan sepenuhnya semua hak-haknya, akan tetapi haknya sebagian saja. Antara pihak calon pemegang pemerintah dan masyarakat tidak hanya hubungan kontraktual, akan tetapi juga hubungan saling kepercayaan. Nah, di sini dijelaskan sedikit agak sesuai ya, bahwasannya memang kita tuh tidak perlu mempublikasi hak-hak apa saja yang mesti kita dapatkan, karena di dunia ini kita pasti tinggal di suatu organisasi yang disebut negara. Jadi ya, kita punya hak-hak dasar, hak asasi kita punya, tapi tidak semua hak-hak kita itu ya harus dipublikasi atau di dipinta dipinta ke pemerintah yang akan memerintah atau yang sedang memerintah. Karena kita sendiri mempunyai tanggung jawab sendiri ke hak kita sendiri. Kita lanjut ke pemikir barat yang ketiga. Seperti halnya Hobbes dan Locke, Rousseau memulai analisisnya dengan kodrat manusia. Pada dasarnya manusia itu sama. Pada kondisi alamiah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidaklah terjadi perkelahian. Justru pada kondisi alamiah ini manusia saling bersatu dan bekerja sama. Kenyataan itu disebabkan oleh situasi manusia yang lemah dalam menghadapi alam. Untuk itu mereka perlu saling menolong.
maka terbentuklah organisasi sosial yang memungkinkan manusia bisa mengimbangi alam. Pemikiran seperti ini ada terjadi, ya, tapi tidak semua negara memilikinya. Contoh halnya kita ambil contoh seperti invasi Israel ke Palestina, atau yang baru-baru ini Rusia ke Ukraina. Sebenarnya di balik ini ada kepentingan-kepentingan kelompok yang memang menginginkan adanya pertikaian ini, dan memang menginginkan menciptakan bahwasannya dunia ini tidak akan pernah damai. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan dan kepercayaan, dunia ini ya memang seharusnya dijalankan dengan apa yang sudah seharusnya, yang tercantum, yang terdapat di kitab suci. Kalau kita sebagai orang Islam ya kita harus berpedoman dengan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ya kita sudah jelaskan bahwasannya ya sejarah-sejarah masa lampau itu diajarkan, diberitahu ke kita umat manusia bahwasannya ya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu kembali. Jadi menurut saya dari penjelasan pemikir barat ini, dari Thomas Hobbes ini ya sedikit realistis ya dengan pemikirannya bahwasannya ya manusia ini mempunyai hasrat, mempunyai power, tapi juga mempunyai keengganannya, yaitu yang enggan mati itu ya. Jadi lebih sedikit banyak buktinya dari pemikiran Thomas Hobbes ini yang kita lihat sendiri ya. Nah, dari kesimpulan penjelasan yang barusan saya sampaikan, kesimpulannya dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa teori kontrak sosial adalah pandangan yang melihat bahwa kewajiban politis dan moral seseorang dapat bergantung pada suatu kontrak atau perjanjian di antara mereka dalam rangka membentuk suatu komunitas masyarakat yang mereka tinggali. Persamaan antara Thomas Hobbes, Locke, dan John Rousseau adalah bahwa manusia memiliki keadaan alamiah yang mempengaruhi tindakan dan tujuan pembentukan kontrak sosial. Konsep kontrak sosial berakar pada manusia yang pada awalnya memiliki keadaan alamiah, state of nature. Latar belakang sosial dan politik yang berbeda dapat mempengaruhi pemikiran dan pandangan seseorang. Ya, jadi latar belakang sosial dan politik, kita ini hidup di negara atau di dunia ini kan berkelompok ya, dalam artian organisasi. Organisasi itu ya bisa disebut juga negara. Itu memang sangat mempengaruhi yang namanya kondisi sosial, terus kondisi politiknya. Jadi sangat mempengaruhi apa yang menjadi landasan dasar untuk diberlakukannya kontrak sosial yang diatur oleh konsep hukum. Jadi dengan kondisi sosial politik Inggris misalkan, sehingga saat itu yang penuh konflik dan ketakutan, membuatnya mengemukakan konsep keadaan alamiah manusia yang selalu berkonflik dan dipenuhi ketakutan. Sedangkan Locke yang hidup di masa dominasi sistem monarki absolut melihat bahwa sesungguhnya manusia lebih baik kembali kepada keadaan alamiah mereka yang baik dan menjunjung moralitas. Saya sedikit agak setuju ini mengenai pendapat Locke. Jadi memang moralitas itu sangat dibutuhkan untuk saat ini, zaman akhir zaman ini.
walaupun terdapat perbedaan dalam dasar pembentukan kontrak sosial itu sendiri. Namun kedua filsuf ini sama-sama meyakini bahwa kontrak sosial adalah elemen yang paling fundamental di mana manusia bergantung padanya untuk dapat hidup dengan baik dan damai. Jadi pemikir-pemikir terdahulu pun sempat atau sudah mempunyai pikiran bahwasannya kejadian-kejadian yang terjadi saat ini ya memang harus diakhiri dengan suatu sikap saling saling menghargai, walaupun kita masing-masing punya power antara individu, antara kelompok, antara negara pun kita harus saling saling menghargai intinya. Jadi baru akan tercipta yang namanya suatu kedamaian dan suatu yang kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat dunia yang selama ini ya mungkin tidak semua ya bisa merasakan kehidupan damai, kehidupan baik. Ya karena memang setiap konflik itu diciptakan karena ada sekelompok ya saya bilang sekelompok kalau untuk saat ini ya bisa dibilang oligarki atau kelompok-kelompok yang benar-benar istilahnya dari awal dunia ini sudah mengenal teknologi, mereka itu sudah mempunyai rencana yang tidak baik terhadap masyarakat dunia, seperti terjadinya perang dunia pertama, perang dunia kedua, tragedi Holocaust, wabah yang belum lama ini kita rasakan dan dampaknya itu benar-benar menyakitkan, yaitu COVID ya kan. Sebenarnya ini ciptaan semua menurut analisis dan apa yang saya dapat informasi dari apa yang saya baca, apa yang saya dengar ya. Ternyata mereka ini kelompok-kelompok yang selama ini yang mengatur dunia, yang ada pengaruh. Kalau rekan-rekan atau Bapak dosen Roni istilahnya bisa apa ya, bisa mau diskusi ya, saya pengen banget diskusi mengenai masalah mengapa harus ada kelompok oligarki. Jadi kelompok oligarki ini ya terbentuknya ya sekadar sedikit yang saya tahu ya dari suatu kelompok kecil hingga mereka bisa menguasai dunia dengan cara-cara ya menzolimi sebagian besar ya masyarakat dunia. Jadi saya pengen lebih tahu terlalu dalam mengenai apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka ciptakan dan mereka menjadi acuan tujuan mereka itu apa. Sebenarnya yang kita tahu semua ya dunia ini kan hanya sementara, tapi mereka seolah-olah berpikir bahwasannya dunia ini abadi. Makanya kalau kita lihat ke belakang, kita flashback ya saya bilang tadi ya, kenapa ada perang dunia pertama, kenapa ada perang dunia kedua, kenapa kenapa khilafah Utsmaniyah atau Ottoman itu runtuh, apa penyebabnya, kenapa negara kita ini negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi seperti negara benar-benar miskin yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa para pemikir-pemikir pintar atau anak-anak bangsa kita lebih milih berkarya atau berprestasi di luar negara kita. Jadi setiap akibat itu kan pasti ada sebab. Ya mudah-mudahan dalam waktu entah itu kapan ya, entah dengan siapapun saya ingin berdiskusi mengenai problematika ya
yang terjadi di dunia gitu. Karena bukannya masalah sepele ya. Karena dengan apa yang mereka perbuat itu ya kita merasakan gitu. Jadi contoh yang nyata itu COVID. COVID itu dengan hadir dengan tidak diundang tapi disambut meriah. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena COVID itu seolah-olah menjadi sesuatu hal yang dapat membentengi segala tindak tanduk sesuatu kelompok yang ingin berbuat zolim di negara kita. Ya, dengan kata lainnya, ini yang kita rasakan gitu loh. Jadi terlalu dibesar-besarkan beritanya, sedangkan dalam tindakan untuk menanggulanginya ya saya rasa nggak begitu wah ya. Jadi saya mengajak untuk lebih kritis. Ayo kita kritis. Bukan berarti kita ini belajar hukum tapi tidak harus tahu tentang keadaan dunia atau politik dunia. Kalau rekan-rekan mau lebih ini lagi, coba aja kenapa PBB itu didirikan, oleh siapa PBB itu didirikan, apa tujuannya PBB itu didirikan, kenapa dolar itu ada, kenapa nggak emas aja. Itu kan semuanya ada alasannya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Pak Roni juga, dosen selaku dosen pengampu sosiologi hukum, terima kasih banyak. Eh, Dengan diberikannya tugas ini, saya jadi lebih kritis dalam menanggapi hal-hal yang terjadi saat ini atau pemahaman-pemahaman mengenai permasalahan politik di dunia. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah bisa saya selesaikan tugas UTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.